Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast, podcastnya BPPK Ciloto. Nah, teman-teman semuanya, masih di menjelang bulan hajian ya, bulan Dzulhijjah ya. Tentu kita masih temanya episode kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana dinamika ataupun suasana menjelang Idul Adha ya ataupun bulan hajian. Nah, teman-teman semuanya, sobat belajar semuanya, episode-episode sebelumnya kita sudah juga menghadirkan para alumni-alumni petugas haji ya. Dan episode kali ini juga kita akan menghadirkan narasumber kita, tamu kita, mantan petugas haji yang saya pernah sebut di episode sebelumnya adalah petugas haji hat-trick ya. Kita akan coba berbagi dan ingin menggali nih sebenarnya, kan kita ngebayanginnya itu kalau di televisi ya, melihat Mekah itu di sekitaran Ka'bah itu ramai gitu ya, bulan haji itu ramai padat gitu kan, riuh gitu ya, banyak banget manusia di sana. Nah, kita coba akan mengcapture nih sebelum bulan Dzulhijjah atau pas pada saat bulan Dzulqa'dah dan setelah bulan Dzulhijjah, suasana Mekah itu seperti apa sih? Nah, kita akan tanya ke petugas PPIH nih dengan Pak Iman Kastobe. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Selalu semangat kalau dengan Pak Iman ya. Nah, teman-teman semuanya, Pak Iman ini kalau teman-teman nonton di episode sebelumnya tentu sudah tahu bahwa Pak Iman Kastobe ini adalah mantan PPIH dan hat-trick. Pak Iman, kita ingin mengcapture nih, sebenarnya kan kalau petugas PPIH itu berangkat sebelum jemaah berangkat. Betul. Bahkan sebelum orang-orang pada berangkat ya, sebelum kloter pertama berangkat ya. Betul. Dan kita ingin tahu gambaran di sana Pak Iman. Kalau sebelum berangkat, sebelum jemaah pada datang, kalau TKHI kan mereka bareng-bareng nih sama jemaah ya, betul, sama betul. rombongan, sama kloter. Nah, sebelum mereka pada datang, PPIH tuh ngapain aja sih Pak Iman? Nah, boleh ya, kita pengen tahu nih, PPIH ngapain aja sih sebelum pada ramai di sana itu? Boleh Pak Iman, silakan. Ya, makasih Kang TB. Nah, ini pertanyaan menarik banget ya, ngapain aja ya? Baik, ya kita akan sedikit ya, jadi Masya Allah dejavu ya, kembali ke masa lalu gitu. Yang jelas kami tim dari PPIH bidang kesehatan, yang jelas nih kita ya sangat bahagia sekali gitu. Apalagi bagi yang pertama kali berangkat, ya, itu mulai dari bagaimana naik pesawat, ya keseruan satu pesawat itu semua kita semua gitu. Ya walaupun memang ada beberapa penumpang di luar petugas ada. Ada. Tidak semua petugas di pesawat itu ya Pak? Dimungkinkan untuk seatnya supaya penuh atau gitu ya. Oke. Ya, cuman sedikit sekali. Nah, kita cerita dulu di pesawat dulu ya. Boleh Pak Iman. Di pesawat tuh ya kita ada protap seperti biasa ya, secara normal lah. Punten Pak Iman, mungkin sebelum naik pesawat bisa nggak? Oke, ya keseruan di bandara. Naik pesawat jatuh di bandara. Ya kita di bandara Soekarno-Hatta ya, di bandara internasional. Ya karena saya masih baru-baru ya, itu tegangnya luar biasa ya. Dari mulai Pondok Gede itu kan tas itu koper udah dipisahkan semua, udah berangkat duluan gitu. Oke, jadi sebelum ke bandara itu kita petugas nginep PPIH dulu di Pondok Gede. Nginepnya di Pondok Gede. Ya, berapa hari Pak Iman? Satu malam lah. Satu untuk malam persiapan. Besok udah berangkat. Berarti Pak Iman dari rumah nih, rumah kumpul di Pondok Gede, semua PPIH dari Sabang sampai Merauke. Betul. Lalu sangat menginap satu malam, besoknya berangkat ke Soekarno-Hatta. Oke. Nah di bandara itu sudah siap semua. Ini ya luar biasa ya, kami betul-betul sudah diberi kepercayaan terbaik ya oleh tim ya yang pelaksana luar biasa. Nah yang menarik itu kan ini kan bandara internasional ya, tidak boleh bawa minuman apapun. Jadi semua itu clear lah, apa minumannya sifatnya tidak boleh ya, khawatir jenisnya apa gitu. Oke. Nah itu clear. Nah pas naik pesawat, nah ini yang mungkin akan berbeda dengan teman yang lain. Kita kurang lebih 9 jam di penerbangan tadi. Nah PPIH ini ya di samping berdoa dan seterusnya itu ada kegiatan ya senam di dalam pesawat. Senam di dalam pesawat. Nah, bagaimana supaya senam ini bisa kompakan? Karena kan 9 jam lumayan jenuh ya Pak Iman ya. Betul, makan tidur doa ya, kadang-kadang sholat ya di tempat ya. Nah, ada juga senam. Senam peregangan, jangan sampai nanti kita ya kaku ya, atau ada kekakuan baik saraf maupun ya organ tubuh kita yang lain. Itu
emang udah ada jadwalnya senam atau emang insidental aja memang? Nah, ini sudah disampaikan dari awal dan ini tugasnya tim kami karena kami bagian dari tim promotif preventif. Oh, dialah yang harus tampil. Betul. Oke. Nah, salah satu caranya adalah menghubungi awak pesawat. Jadi kita meminta izin menggunakan pesawat telepon Kayak iPhone, kayak iPhone karpol yang gitu ya? ada kayak karpol gitu yang ada dalam pesawat. Apa namanya ya? Gitu. Itu kan tidak sembarangan bisa Oh, digunakan. weh, berarti pernah nyobain itu ya? Oh iya. Gitu KTB. Nah, jadi di dalam pesawat tadi tim promotif preventif itu menyebar di setiap lorong. Ini lorong ini, lorong ini, lorong ini gitu. Oke. Nanti sebagai katakanlah yang Kayak pramugari lah. ya gitu ya. betul banget. Nah, nanti instrukturnya nanti lewat karponya yang tadi, nah menyampaikan pesan-pesannya, pesan edukasinya, gerakannya misalkan gerakan angkat tangan ke atas. Gitu. Jadi biar kompak semua. Nah itu pun Itu juga, yang bukan petugas ikutan juga mereka. ikutan juga, mereka senang. Senang ya, pasti ya. Senang ya. Nah ini pun tentunya melihat juga kondisi cuaca. Ya mereka pun kerjasama dengan awak pesawat ya. Ini aman nggak? Karena ada beberapa tempat-tempat yang ya lumayan labil gitu ya. Ya ada goyang ya, ada apa gitu. Jadi ketika udah enak, nyaman gitu, dipersilahkan. Oke. Gitu KTP itu salah satu keseruan di pesawat. Sekarang sudah sampai landing nih, Pak Iman. Nah, sampai ini karena kita petugas ya, normal ya. Normal. Nah, artinya kan kita tidak mikirin yang lain gitu. Jadi kita masuk langsung check in. Di bandara mana, Pak Iman? Di Bandara Jeddah ya. Di Jeddah ya. Abdul Aziz. Kayak itu aman, kita cek ya, cek paspor seterusnya. Ya kalau ngantri itu biasa. Nah, Pak Iman, di Bandara Jeddah pada saat Pak Iman landing itu udah rame belum orang-orang, Pak Iman? Ya. Dari negara lain atau dari Indonesia? Masih ngambil ini ya, udah kain ihram. Ya baru kita namanya ada KKHI ya, kantor kesehatan haji di sana. Nah, kita simpan barang-barang. Nah itu baru kita diantar kembali lagi untuk umroh. Kalau Pak tadi itu pas berangkat tempat petugas PPIH itu membawa diri dan peralatan masing-masing ya? Iya. Bukan dengan alat-alat kesehatan dan sebagainya, bukan ya Pak? Ya, betul. Berarti udah siap di sana ya? Ya. Oke, setelah hari pertama sampai sebelum jamaah kloter pertama datang, ngapain aja Pak Iman? Oke, yang jelas tadi ya, kita umrah wajib dulu, dan kita cerita di Masjidil Haram. Inilah kebahagiaan sebagai petugas PPIH, karena kebayangnya antara 2 juta sampai 3 juta jamaah kumpul sedunia. Satu tempat itu kan salah satu yang media yang bisa menularkan penyakit. Nah, itu kosong. Jadi, kan infonya juga di 2025 ini katanya tanggal 22 April ini udah nggak boleh ada jemaah umroh katanya. Berarti seperti itu kali ya, kosong jadi Pak Iman ya. Seperti itu. Ya, jadi dikelirkan ya, dan kita tuh alhamdulillah bisa melaksanakan umroh wajib itu dalam keadaan nyaman. Jadi kan ada ring ya, ring dekat dengan Ka'bah ya. Itu berarti lebih cepat umroh itunya, tawafnya. Ya semakin banyak kan semakin jauh tuh. Jadi kita lebih cepat. Oke. Nah, itu tadi umroh. Apalagi Pak Iman ngapain lagi sih itu nungguin para kloter datang? Nah, ini keseruan lagi ya. Kita pulanglah ke tempat kita kerja ya. Itu di kantor tadi ya, kantor kesehatan, kantor kesehatan KKHI ya, kayak KKHI Mekah namanya. Dan 2017 ini adalah masih kosong. Berarti belum ada petugas PPIH yang di Madinah belum Pak Iman? Semua di Mekah semua? Sementara Mekah dulu, Mekah ya nih. Nah ini ke Mekah dulu semua. Semua di Mekah dulu ya, di awal-awal tuh ya? Betul, ke Mekah dulu. Nah nanti baru dibagi-bagi ya. Nah ini Mekah dulu. Nah ini di Mekah ini gedungnya gedung masih baru, hotel baru gitu. Hotel baru. Hotel yang sudah di renovasi ya. Seperti rumah sakit itu. Oh, tampilannya. Ya, udah dirubah itu settingannya. Ya, settingannya ya, dari mulai ya IGD dan seterusnya, bahkan di situ juga ada untuk satu tempat untuk perawatan kejiwaan. Oke. Nah, Pak Iman, terus tugasnya ngapain aja sebelum kalau terdatang? Sebelum datang ya. Nah, ini jadi ini gedung baru dan ini yang menarik bagi saya. Yang luar biasa nih. PPIH ini kan bukan satu profesi, berbagai profesi, bahkan profesi sekelas spesialis, dokter spesialis, dokter spesialis, spesialis ya, dengan sesuai dengan fungsi masing-masing. Tapi yang luar biasa, kita masuk ke sana dalam berdebu, ya, dengan bau ya, bau ini baru. Karena udah nggak lagi baru ya, atau nggak lama dipakai. Masih kotor banyak ya, dan ya belum digunakan. Dan masya Allah, ini yang membuat saya indah.
semua bekerja bareng-bareng. Semua kerja tanpa memandang gua Tanpa profesi apa, memandang aku profesi apa ya. Ya, bahkan sahabat saya, nah ini kalau oke deh kalau saya boleh sebutkan namanya gitu ya. Siapa tuh, boleh salam. Ya, Dokter Irma ya. Nah, dia dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya sampai turun gosok WC. Masya Allah. Ya, kloset itu kita sampai kaget gitu ya. Dia mau gitu. Dan ini bukan dia aja, hampir semua gitu. Masya Allah. Bener-bener gotong royong Betul, banget ya. betul. Nah, ini ada yang sangat luar biasa bahwa sebagai petugas haji ini adalah setara. Yang beda itu adalah expert di profesi masing-masing. Profesinya. Nah, kita saling menghargai, tapi dalam keadaan secara general kita wajib ada buddy system. Oke. Buddy system artinya ya kita merasa tidak nyaman kalau teman kita sedang susah. Jadi memang benar-benar sudah cair, masing-masing ngerti ya Pak Iman ya. Ngerti. Nggak ada ngapain aku malas, aku nanti aja pas ada jemaah aja gitu ya. Oke, Semua bergerak bersama, Betul. membersihkan bersama, Betul. setting bersama, siapin segala sesuatu alat-alat bersama ya. Betul. Yang jelas ya masing-masing kan ada koordinatornya. Nah, ini harus terus berkomunikasi. Terus nyusun SOP-nya gimana Pak Iman? Apakah di sini apa di sana? Nanti gini ya, ketika ada ini gini gitu kayak gitu. Oke, disebut renov ya, rencana operasional nanti di satu mau ngapain. Oh, udah di Indonesia Sudah itu ada. ya. Nanti di sana tinggal detailnya. Oke. Ya, contoh misalkan saya sebagai tim promotif preventif udah tahu nih nanti mau ngapainnya. Detailnya nanti kita kerjasama dengan Kemenak kapan kedatangan kloter jam berapa. Oke. Sehingga kami pun tahu mengunjunginya ya, ketemu jamaah gitu. Oh. Nah, baik Pak Iman. Nah, tadi kan sudah kita cerita tentang bagaimana sebelum jemaah pada datang. Lalu jemaah pada datang, ngumpul, riuh, suasana dinamika lain teman. Nah, tentunya setelah selesai nih, proses ibadah haji sudah selesai, jemaah sudah mulai banyak yang ada yang pulang, kloter pulang, semua kloter sudah pulang. Tentu pasti petugas PPIH nggak mungkin pulang duluan. Betul. Datang duluan, pulang belakangan. Nah, sekarang yang pulang belakangan ini ngapain aja sih Pak Iman? Ya, Boleh dong cerita. terima kasih Kang TB. Ya, kita berdoa bahwa yang pertama, insya Allah seluruh jamaah haji bisa pulang dalam keadaan sehat ya, dengan membawa ya nilai pahala mabrur dan bahagia ketemu keluarga. Amin, ya Allah. Itu doa kami. Tapi ya takdir Allah kan lain. Kadang-kadang masih ada juga jamaah yang tertinggal di sana. Oh, masih ada Pak Ya, Iman? bahkan kami sudah pulang ke Indonesia pun masih ada jamaah yang tertinggal di sana. Oh, ada Ini ya. saya cerita ini dulu ya. Ini 3 tahun berturut-turut selalu ada. Selalu kejadian? ada. Oh, Masya Dan yakinkan bahwa negara hadir untuk warga negaranya. Ya, artinya ketika dia pun ditinggal pun ada yang ngurus gitu artinya. Gitu ya, nanti ada beberapa tim yang mungkin bergantian yang diatur ya. Wasilahnya Puskes Haji untuk tetap menjaga jamaah tadi. Yang ketinggalan tadi Pak Iman itu ketahuannya kapan Pak Iman? Oke. Jadi yang ketinggalan tuh ya kita udah tahu kan, kita selalu melacak. Oh. Setiap jamaah haji sakit ada di mana, kita punya datanya, kita punya recordnya gitu. Jadi itu pun tidak satu divisi, kita pun kerjasama dengan tim dari Kemenak juga. Oke Pak Iman, tadi kan ada jemaah yang ketinggalan nih. Oke, nah iya. sekarang kita akan coba minta cerita nih, ataupun gimana sih ceritanya Pak Iman ketika sudah sepi nih. Jemaah udah sepi, yang tadinya rame banget, riuh, banyak banget manusia ya dari semua negara. Ketika udah sepi, udah waktu hajinya sudah selesai, prosesi haji sudah selesai, lalu PPIH ini ceritanya ngapain aja Pak Iman? Boleh dong diceritakan. Ya, baik Kang TB ya. Ini adalah kisah yang sebetulnya setiap petugas ini ya ada rasa sedih dan gembira. Ya, sedihnya akan meninggalkan kota Harmain. Ya, kota Mekah, kota Madinah yang luar biasa. Gembiranya ketemu keluarga. Karena udah hampir 3 bulan ya kan. Hampir kurang lebih 60 sampai 70 hari rata-ratanya ya. Gitu. Nah, jadi di endingnya ya alhamdulillah ya, yang kami alami ya, kami punya kesempatan untuk bisa berkunjung ke Madinah. Kadang-kadang cuma 1 hari. Ya, karena malam silaturahim teman-teman yang ada di Madinah ya, karena ada juga petugas di Madinah waktu itu. Jangan indah tidur, sayang ya Pak, betul. Kita mengoptimalkan, menikmati ya nikmatnya ya proses di sana bertugas di sana. Ya, di sana.
Jadi kita ke Nabawi ya di Madinah ini, nanti pun kalau punya kesempatan bisa tur ya ke Masjid Kuba. Ya, terus kemudian ke tempat-tempat lain ya, tentunya itu berombongan. Oke. Nah, Pak Iman, terus kalau di tadi apa KKHI ya? Ya, KKHI. Di KKHI-nya sendiri beres-beres gitu Pak Iman? KKHI udah jelas ya. Apa nanti ada tugas beres-beres khusus? Ada khusus. Oh, bukan PPIH. Nah, PPIH juga membantu, dalam arti membantu ya. Karena di bandara itu kadang-kadang beruntung melewati kuotanya gitu, timbangannya. Ada juga harus dibongkar lagi. Kuota bagasinya ya. Ya, ada yang nanti yang lucu itu banyak barang-barang yang disimpan lagi di bandara, nggak akan dibawa oleh-olehnya. Tidak jauh dengan jamaah seperti begitu ya. Sama kita, ya. Iya. Sama manusia. Sama manusia ya. Nah, tapi ya kita tidak terlalu banyak seperti jamaah gitu ya. Nah, atau yang lebih pintar ibu-ibu ya, betul-betul lebih pintar. Dia itu dari awal-awal itu sudah paketkan. Paket duluan, jadi barang-barang belanjanya itu sudah dipaketkan duluan gitu, lewat kargo. Jadi pulang itu tidak terlalu berat. Baik, yang paling wow mungkin ya ketika sudah selesai adalah ketika pulang terharu tadi adalah kita sudah selesai berjuang. Betul, ya Pak Iman ya, luar biasa. Oke Pak Iman, ceritanya seru banget ya sebelum dan setelah ibadah haji, prosesi ibadah haji. Nah, boleh dong ada pesan-pesan buat teman-teman PPIH ataupun calon-calon PPIH yang akan mungkin tahun-tahun berikutnya akan berniat untuk menjadi petugas PPIH. Boleh Pak Iman? Nah, terima kasih Kang TB. Ya, yang pertama seperti yang kemarin kita bahas ya. Yang pertama adalah 3N. Ya. Kuatkan niat. Ya, kuatkan tekad. Niatnya kuatkan dulu. Yang kedua perbaiki niat. Ya. Dan luruskan niat. Teman-teman, bagi yang sudah daftar berkali-kali bahkan berpuluh-puluh kali, tetaplah berjuang. Ya, dan jangan melihat orang lain yang berhasil. Kenapa dia berhasil? Padahal dia nilainya kecil. Nggak usah. Berarti kita masih ada dengki kepada teman kita. Karena itu udah urusan Allah. Doakanlah. Bahagialah siapapun yang pergi menjadi petugas haji. Doakanlah dia bisa laksanakan dengan baik. Setiap doa akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan kita mulai mantaskan diri kita lagi sebagai pelayan para tamu Allah. Dengan cara apa? Jadilah petugas haji yang ada di Indonesia. Bantulah puskesmas ya untuk pembinaan jamaah haji. Ya, bantulah KBIH dengan edukasi-edukasinya. Karena kita punya kemampuan, kenapa tidak kemampuannya pakai dulu ya di Indonesia. Ini tanda bukti booking fee di hadapan Allah bahwa aku tuh serius ingin membantu jamaah haji walaupun belum kesempatan di Arab Saudi. Ini bukti aku bahwa ini seperti itu. Ya, kita teman-teman tetap jangan lupa ikhtiar. Ikutin setiap seminar, setiap informasi dari petugas haji, ikutin aturannya. Ya, karena ada aturan-aturan yang harus diikutin. Dan tentunya diketahui ketika kita mengikuti progresnya. Ikuti terutama yang paling utama Instagramnya dari Puskes Haji. Karena informasi yang paling akurat ada di Puskes Haji. Begitu Kang TB. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Iman. Yang paling digarisbawahi tadi adalah pantaskan diri kita untuk menjadi petugas PPIH terlebih dahulu. Amin. Baik, terima kasih banyak.